Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan kembali lagi dalam perenungan Gereja Pauk Kemang pertama. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk kita dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita sama-sama menaikkan doa kita. Bapa kami yang bertakhta di tempat yang maha kudus, Allah yang kami sembah, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kepadamu Tuhan pada pagi hari ini kami datang dan mengucap syukur oleh karena kemurahan, kebaikan Tuhan yang kami rasakan sampai detik pagi hari ini. Engkau masih mengizinkan kami menikmati hari yang baru, udara yang segar, sehingga kami boleh bersuka cita di hari ini. Namun satu hal yang lebih membuat kami bersuka cita ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan membuat kami hidup dan hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Oleh karena kebenaran-Mu ya Tuhan yang menjadi terang dan suluh bagi langkah kami. Di setiap kami menjalani kehidupan kami, biarlah hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini ya terambil dari Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tema perenungan kita pada pagi hari ini, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus datang memberikan kehidupan dan kelimpahan. Pendahuluan untuk perenungan kita pada pagi hari ini, dalam ayat Alkitab ini kita mengetahui ada dua pribadi yang kedatangan mereka sangat bertolak belakang. Pribadi yang pertama disebut pencuri. Ini tidak lain berbicara tentang iblis. Mengapa dia disebut pencuri? Karena memang kerjanya hanya mencuri, membunuh dan membinasakan. Iblis selalu berusaha mencuri, membunuh dan membinasakan. Sukacita kita, iblis selalu berusaha mencuri, membunuh dan membinasakan fokus perhatian kita. Dan iblis juga senantiasa mencuri dan membunuh dan membinasakan iman kita. Pribadi yang kedua adalah Yesus Kristus. Yesus datang memberi hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Pengertian hidup, kata hidup dalam ayat ini menggunakan kata zoe. Dalam bahasa Yunani ada dua kata yang bisa diterjemahkan hidup. Selain kata zoe, ada juga kata bios. Kata bios adalah hidup yang dimiliki oleh semua makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Dari kata inilah kemudian kita mengenal ilmu biologi. Ciri biologis ini paling tidak dapat kita lihat bahwa tujuan makhluk hidup adalah makan, kenyang, berkembang biak, begitu seterusnya sampai kemudian mati sebagai akhir segalanya. Apakah kehidupan kita hanya mau seperti itu? Tuhan mau hidup yang Tuhan mau adalah joy, seperti yang dipakai dalam kata ini. Berbeda dengan bios, kata zoe artinya hidup dalam segala kekayaan dan kualitas sebagai manusia yang sesungguhnya. Zoe adalah hidup yang membawa arti, bukan sekedar membawa arti untuk orang lain, tetapi arti untuk kekekalan. Singkatnya, zoe adalah hidup seperti Tuhan Yesus. Zoe selalu berbicara tentang kehidupan di dalam hubungannya dengan Tuhan yang dimanifestasikan dalam segala hal. Dengan kata lain, zoe adalah kehidupan yang berfokuskan pada hal-hal yang rohani dan tidak bersentuhan dengan hal-hal yang bersifat fisik atau sementara. Zoe juga berbicara bagaimana kita mengisi hari-hari hidup kita agar apapun yang kita lakukan memiliki nilai kekal. Zoe tidak berbicara tentang panjangnya hidup dengan segala prestasi yang kita dapatkan, tetapi tentang dalamnya hidup dan segala makna yang mampu kita berikan untuk orang lain dan kerajaan Allah. Kata zoe ini juga yang dipakai dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kita garis bawahi hidup yang kekal. Arti hidup yang berkelimpahan. Hari-hari ini banyak pemberitaan firman baik melalui mimbar-mimbar gereja maupun sarana media
yang mengimakan bahwa kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus berhak menikmati janji Tuhan, termasuk janji untuk hidup di dalam kelimpahan. Tentu kita setuju dengan mengimani ayat ini, namun kelimpahan yang seperti apa yang Tuhan inginkan? Kita perlu memahami ayat ini dengan konteks yang tepat sehingga kita tidak salah memaknai ayat ini dan menjadikan Tuhan sebagai alat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kelimpahan yang Tuhan maksudkan bukanlah sekedar berbicara kelimpahan hal-hal materi, tetapi lebih dari itu, kelimpahan yang Tuhan maksudkan adalah yang pertama, kita hidup yang dipelihara oleh Tuhan sampai mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi hidup dalam kelimpahan tidak diukur dari jumlah berapa juta dan lain sebagainya, tetapi bagaimana kita mengucap syukur beberapa pun yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah kelimpahan yang dikehendaki Tuhan. Yang kedua, hidup dalam kegerakan atau kebangunan rohani, artinya selalu berkobar-kobar dalam kerohaniannya. Yang ketiga, hidup kekal di surga. Inilah yang menjadi yang kita harapkan dan ending dari segala kehidupan kita yang kita jalani dan kita mengikut Tuhan. Kata kelimpahan dalam ayat ini dari kata periso, maksud saya periso artinya kelimpahan sampai meluber, bisa dikatakan tidak terukur. Apakah itu kekayaan yang tidak dapat diukur? Jelas ini bukan kekayaan jasmani yang sudah pasti ada ukurannya, tetapi kekayaan rohani yang memang tidak ada ukurannya. Mengapa Yesus harus datang membawa kelimpahan? Yang pertama, setan membuat kehidupan dunia ini seperti padang gurun, sehingga banyak orang yang kehilangan sukacita. Bahkan setan juga berusaha menawarkan kelimpahan-kelimpahan semu. Matius 4 ayat 8-10. Yang kedua, karena dunia dengan segala keinginannya akan lenyap. 1 Yohanes 2 ayat 17. Bagaimana supaya kita dapat menikmati kelimpahan seperti yang Tuhan janjikan? Yang pertama, kita harus merespon panggilan Tuhan. Datanglah kepadanya dan andalkan Tuhan senantiasa. Yang kedua, bersabar dalam proses Tuhan. Markus 8 ayat 22-26. Betsaida, itu rumah ikan, berbicara tentang pantai. Manusia yang buta dalam ayat ini adalah gambaran kehidupan banyak orang di dunia ini yang seringkali digelapkan oleh beratnya pergumulan hidup. Hal ini adalah juga gambaran tentang orang-orang yang buta rohani, hidup dalam kegelapan dosa dan tidak bisa melihat Tuhan. Apa yang dibutuhkan oleh orang buta? Markus 8 22-23. Bukan kekayaan tetapi jamahan tangan Tuhan. Orang buta ini mengalami 2 jamahan Tuhan. Pertama, jamahan firman dan penginjilan, Markus 8 ayat 23-24. Dan kedua, jamahan firman pengajaran, Markus 8:25. Firman pengajaran akan mendidik dan mendewasakan kerohanian kita hingga mata rohani kita semakin terbuka. Percayalah bahwa Tuhan datang ke dunia dan pada kita untuk memberikan kehidupan yang berkelimpahan. Mari kita menjalani bulan Desember ini dengan hati dan iman yang teguh untuk merayakan dan memperingati bahwa Yesus telah datang ke dunia untuk menebus dan membawa kita kembali kepada tujuan Allah yang semula, yaitu supaya Allah dan kita tetap menjadi satu dan bersekutu. Dan itulah tujuan lahir daripada Tuhan, supaya kita ada terus dalam persekutuan dengan Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman. Kami percaya Engkau datang memberikan kehidupan dan kelimpahan, sehingga kami di dalamnya hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, dan kami merasakan bahwa kami telah memiliki Tuhan dan kami telah memiliki segalanya, karena kami memiliki Tuhan, sumber segala yang ada di bumi ini, karena Engkaulah sumber pencipta dari segala sesuatu, dan kami memiliki Engkau. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai tuntun kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh menghidupi kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa dan seruan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.